Dan pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Astra International, buy on support, supportnya di 4390, resisten di 4830. Perbankan Big Cap BBCA tadi pun juga sempat kita ulas, rekomendasinya juga buy on support 1425, 8400 resisten. ISAT dari telekomunikasi hari ini juga melaju kencang, di mana ISAT direkomendasikan buy on support 1230, resistennya hingga 1440. Dan dari saham berbasis CPO ada LSIP buy on support, supportnya di 945 dan resistennya hingga ke 1055. Astra, BBCA, ISAT dan LSIP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali Pak. Cukup menarik 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, semuanya adalah buy on support Pak Hadrian. Apakah ini juga erat kaitannya dengan situasi kondisi yang belum membaik sampai sejauh ini? Saham-saham sudah banyak mengalami koreksi cukup dalam dan momentum ini dimanfaatkan untuk buy on support, Pak Hadrian. Ya, tentu Pak. Ini karena view-nya kita ISG masih cenderung turun. Maka dari itu kita buy-nya nggak terlalu agresif, kita lebih pilih buy on support gitu di area-area bawah. Nah, untuk ASII sendiri sih memang supportnya ada di sekitar level 4390 ya gitu ya. Jadi tapi ini sudah ada pantulannya. Kalau teman-teman mau buy di area harga sekarang di area 4460 sampai 4480 sebenarnya juga masih cukup oke gitu ya. Tapi ini udah naik ke 4620, naik 3%, tinggal dikejar apakah dikejar gitu ya dengan trading plan masing-masing untuk masuk gitu. Baik, ada perubahan rekomendasi berarti Pak untuk KSI dengan penguatan signifikan hari ini sudah ke 46. Enggak sih, tetap ini kan masih di area support. Teman-teman masih boleh masuk beri buat saya dengan target di 4830 masih sama buat saya view-nya. Supportnya aja di 4390 masih sama. Baik, 4620 tunggu koreksi dulu atau seperti apa strateginya Pak Hadrian? Kalau untuk harga sekarang sih untuk trading buy masih masuk Pak. Jadi masih buat saya masih masuk toleransi untuk trading buy juga untuk saat ini. Baik, 4460 tadi dengan resisten terdekat di 4480. Sudah cukup lama Astra International untuk tidak menyentuh ke level 5.000-an kembali ini Pak Hadrian. Bagaimana Anda melihat peluangnya ke arah sana ketika tembus di 4480 target resisten terdekat Anda tadi? Iya, ketika tembus 4.830 itu maka potensi ke 5.000 ada. Cuman nih yang pertama masuk rekomendasi ketika ISG kemarin gap down sampai trading halt gitu ya di awal pembukaan, ASII termasuk saham blue chip yang menurut saya cukup bertahan gitu di levelnya dia gitu. Turunnya nggak signifikan. Maka dia turunnya di sesi 2 sebenarnya gitu. Jadi buat aku cukup investor berarti cukup confidence dengan ASII gitu. Jadi itu salah satu pengamatan saya di ASII gitu. Jadi buat saya potensi ke 5.000 jika dia break 4.400 akan sangat bagus gitu ya. Cuma kan karena view ISG-nya turun ya tentu akan berat gitu ya untuk dalam jangka pendek, mungkin jangka menengah baru bisa gitu. Baik, sampai yang pertama ada Astra International buy on support pemirsa 4390, 4830 dari sisi resisten. Hari ini naik signifikan ditutup di 4600, masih dalam range untuk buy on support tadi 4460 hingga 4.440 pemirsa. Baik, dari Astra International kita beralih ke perbankan Big Cap BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya Pak, bagaimana analisis dan pertimbangan untuk BBCA, di mana di penutupan sesi kedua hari ini BBCA ditutup menguat di 1,93%. Masih mampu bertahan di 79 ketika tadi sempat tertekan ke 76, Pak Hadrian. Ya, BCA buat aku masih potensial ya, upside-nya untuk gap dia di area 8.000 juga itu udah deket banget, mungkin ke 8.300 sampai 8.400 nih akan jadi target terdekat gitu ya. Makanya kita pasang target di 8.400, support 7.425. Jadi hari ini BCA buat aku buy on support masih di area support, mau trading buy juga masih masuk gitu kriteria itu. Jadi buat aku BCA bisa masuk saham pilihan ya buat teman-teman dipantau gitu. Karena beda dengan bank-bank lain yang masih ada cum debt, BCA sudah melewati cum debt gitu. Artinya tidak ada
sangkut pautnya lagi begitu terkait juga dengan Tidak ada tahapan potensi dividen Ya. dividen trap gitu, tidak ada potensi dividen trap gitu. Kalau yang lain kan karena dividen jumbo ada potensi ke sana gitu. Sedangkan BCA kan sudah tidak ada potensi ke sana. Baik, 7925 posisi penutupan Pak Adrian. Intraday hari ini 7950, jangka pendek, persentase peluang BBCA untuk kembali ke level 8 ribuan terlebih dahulu. Ya, ini sih sangat besar menurut saya sih kalau ISG rebound, yang saham pertama yang kemungkinan besar ngangkat adalah BBCA. Selain itu kan komposisi MSCI di BBCA juga cukup besar ya, sekitar 29% MSCI itu isinya BBCA. Jadi buat aku kalau net flow masuk kembali ke Indonesia, ya saham pilihan nomor satu pasti BBCA gitu. Jadi kita boleh, kalau kita positif dengan BBCA, dengan IHSG, ya BBCA adalah saham pilihan pertama kita sebenarnya. Baik, dari sisi perbankan, BBCA lebih direkomendasikan buy on support tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Hadrian. Ada ISAT dari infrastruktur telekomunikasi. Anda rekomendasikan juga buy on support, tapi menariknya ISAT di sepanjang perdagangan hari ini, terutama saham-saham infrastruktur telekomunikasi, Telkom, XL juga kompak mengalami penguatan. ISAT menguat di 7,57, ditutup di 13,50. Apakah area buy on support masih terus berlaku, masih terus berlanjut seperti dengan saham-saham sebelumnya, Pak Adrian? Ya, masih valid. Jadi Indosat ini buat saya sudah menyentuh level penurunan dia di area support di tahun 2022 ya. Kan ada support di 1.200 sampai 1.300 nih di tahun 2022. Nah ini udah tersentuh, lalu ada pantulan. Jadi ini buy on support untuk Indosat masih berlaku. Pasca stock split memang ini penurunannya cukup tajam ya, tapi kita lihat fundamental, PE rasio dan book value ISAT sih sebenarnya nggak ada isu. Ini memang kena market global, dia kena sell off foreign aja gitu. Tapi buat aku saat ini momentum spekulatif buy atau buy on support masih berlaku ya di 1330 sampai 1350 harga tutupan, targetnya 1440 dengan support 1230. Baik, terakhir Pak, singkat saja untuk LSIP. Anda juga rekomendasikan buy on support. Saya akan update posisi penutupan hari ini menguat di 2% di 1020. Tertekan dalam ketika trading halt juga ini, dan hari ini mencoba untuk kembali bangkit. Silakan Pak Adrian untuk LSIP. Ya, LSIP masih masuk buy on supportnya di area 1000 sampai 1020. Ini teman-teman masih boleh masuk. Buat saya targetnya 1055 dengan support 945. Beberapa alasan pertama, mantul di MA 200 teknikalnya. Alasan kedua, Sri Mulyani mengeluarkan 4 kebijakan baru untuk merespon tarif Trump. Salah satunya adalah pengurangan beban ekspor CPO. Jadi CPO ini akan menjadi komunitas yang untuk persaingan negosiasi tarif juga dengan Trump untuk penyesuaian apakah dengan negara lain BRICS seperti China dan India, ekspor CPO-nya dan segala macam sebagai penyesuaian trade balance kita gitu. Jadi ini akan menaik CPO buat aku. Baik, buy on support di 1020, dan kebetulan level penutupan di sesi kedua hari ini menguat di 2,00%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan Astra International, BBCA, ISAT, dan LSIP. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah di 0,47%, belum mampu untuk balik ke level 6 ribuan, di mana level posisi penutupan di 5.967,988. Berfluktuasi di sepanjang perdagangan hari ini. Intraday tertinggi di 6.092, intraday terendah di 5.949. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 menguat di 0,50%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,77%, LQ45 menguat di 0,24% dan masih bertahan di level 600-an. Kemudian rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua, infrastruktur memimpin penguatan di 0,94%. Saham-saham infrastruktur telekomunikasi hari ini kompak mengalami penguatan, ketika brand hari ini turun dalam pemirsa. Kemudian kesehatan menguat di 0,78%, barang baku tertekan cukup dalam di 3,07%. MDKA hari ini koreksi di atas 14%, konsumsi non-primer melemah di 2,24%. Selanjutnya saham-saham yang menopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam.
Dari perbankan big cap, BBCA ditutup menguat di 7.925, nilai transaksi signifikan di 1,1 triliun, Antam juga menguat di 1.475, Astra International menguat di 4.620, dan UNTR hari ini juga naik cukup signifikan di 2.055. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang menjadi pemberat. Ada Goto sudah meninggalkan level 70, ditutup di Rp67 per saham. MDKA melemah ke 1040, menyentuh ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir. PANI juga masih melanjutkan tekanan di 7875 dan PTRO melemah di 1875. Updatean penutupan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Hadrian. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Menanyakan saham Bumi, Pak. Ada dua penanya. Ada Bapak Wasis dari Berau, Kalimantan Timur. Bumi sudah direkomendasikan entry apa belum? Outlook emiten ini seperti apa ke depannya. Kemudian juga ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan Bumi, tapi sudah ambil posisi di 90. Analisis Anda untuk Bumi? Ya, buat aku sebenarnya batubara masih kurang begitu bagus beritanya, walaupun masih ada potensi di masa depan, tapi untuk saat ini potensi batubara belum ada bagus-bagus sama sekali, terutama ketika USD masih bergejolak seperti sekarang gitu ya. Nah, buat aku Bumi ini masih downtrend channel, buy if break 90, justru pas di harga modalnya Pak Jason. Jadi menurut aku yang belum masuk WNC aja, kalau dia break 90 justru baru buy. Sedangkan kalau sudah punya posisi 90, buat aku agak hati-hati ketika di level support di sekitar area 70. Jika jebol ke bawah 70 itu sepertinya masih switching dulu atau sebaiknya pindah saham dulu, ganti yang lain dulu, karena ini potensi turunnya akan cukup lebih jauh lagi kalau jebol 70 ya. Ini masih downtrend cukup berat itu. Itu saranku untuk Bumi sih. Oke, belum direkomendasikan, baru yang ingin masuk, masih ada peluang turun lebih dalam lagi secara teknikal untuk Bumi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADI Channel. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan saham Campina, Pak. Sudah punya di harga average di 149. Mohon support dan resistennya untuk Campina. Ya. Campina buat aku juga downtrend berat, sedangkan ada volume spike di tanggal 27 Maret, namun sell off gitu ya di sebelum penutupan libur panjang. Jadi buat aku ini jadi satu concern ya, bahwa ini ada yang jual cukup besar jumlahnya. Buat aku sell on strength aja, kalau satu persen kan untung satu perak. Yeah. Sell on strength aja di area 155, 156, untung 3-4%, mungkin boleh bungkus kalau aku. Satu, nggak terlalu liquid ya, cuma 1,5 miliar kata transaksi. Jadi buat aku sell on strength aja, ganti posisi, nanti pegang cash dulu sambil lihat momentum saham yang lain. Artinya tidak direkomendasikan buyback kembali begitu, Pak, setelah sell on strength? Enggak, sell on strength aku pikir untuk switching ganti saham lain, karena ini tidak terlalu liquid. Jadi mungkin cari saham yang lebih aktif dan lebih liquid. Posisinya mungkin yang uptrend ya, ini kan downtrend. Jadi itu udah Pak Nainggolan, belum bagus lah. Baik, di 149, rekomendasi sell on strength di 155 untuk Campina. Hari ini naik signifikan di 6,38%. Selanjutnya kita akan coba lihat, Pak, menanyakan saham PANI. Saya akan coba lihat, ada Bapak Syihotang dari Medan. PANI sudah ambil posisi di 10.000, Pak. Nyangkutnya juga cukup tinggi sepertinya. Penutupan hari ini PANI masih melemah dalam di 7.800-an. Analisis Anda, strategi paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, Pak Hadrian? Ya, kalau punya harga 10.000 saat ini udah kondisi kurang bagus ya, minusnya 20% lebih. Buat aku sell on strength aja. Ini ada level support, Anda harapin dia mampu ke area MA20 di area 9.900 ya. Kalau dia nggak kuat, itu area sell on strength Anda gitu ya. Nanti kalau ini jebol 7.300, itu juga menurut saya sebaiknya di unload sebagian. Tapi saya nggak tahu size portfolio ya. Kalau cukup besar, kalau tembus support 7.300, itu mesti unload sebagian. Karena potensi turunnya PANI jika jebol level tersebut cukup dalam ya, bisa ke 7.000 baru nanti ke level 5.000. Jadi cukup besar potensi turunnya, karena dari ATH-nya di 19.000 itu kan udah cukup jauh ya turunnya gitu. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham MDKA, Pak. Hari ini kembali koreksi dalam ini nyangkut di 1.200-an. Strategi, Pak, apakah MDKA sudah jenuh jual? Support berapa yang mesti diperhatikan?
MDKA ini jenuh jual, jawabannya di RSI 15 belum ya, jadi masih bisa lebih turun lagi walaupun sudah turun dalam. Jadi secara indikator RSI periode 15 hari itu masih belum oversold. Nah, lebih dalam lagi buat aku ini belum bagus ya sahamnya, sebaiknya di skip dulu aja. Nanti baru lihat lagi kalau dia memang ada reversal pattern gitu ya. Kalau saat ini sih skip dulu ya, belum ada yang bagus-bagus ya. Di hold saja nyangkut di 1.200? Kalau 1.200 aku pilih sell off sih, di switching aja ganti saham lain nih. Karena ini potensi turunnya belum ada dasarnya. Ini udah all time low berapa tahun terakhir, mungkin 3-4 tahun terakhir ini adalah all time low ya. Jadi buat aku sebaiknya diganti dulu ke saham lain deh. Dibanding uangnya tambah 7 kan tambah dalam gitu. Ya, selanjutnya Ibu Reni dari Jakarta menanyakan saham Raja, Pak. Rekomendasi di lanjutan pelemahan dalam hari ini. Sudah di 14.80. Sudah direkomendasikan untuk ambil posisi, paling tidak untuk buy on weakness? Belum juga. Raja masih belum ada pergerakan. Kalau buat aku, Raja ini ada area support di 1.230 sampai sekitar 1.300. Jadi mungkin masih ada ruang penurunan. Nah, kapan belinya? Mungkin ketika dia masuk ke area tersebut, terus dia reversal, baru itu jadi momentum untuk masuk. Kalau sekarang sih WNC aja, turun banget. Jadi mungkin kayak tadi mungkin ambil saham-saham pilihan kita kayak ISA lagi naik atau BBCA dengan fundamental kuat dibandingkan spekulatif di saham-saham yang belum ada arah naiknya gitu ya. Baik, jawaban untuk Ibu Reni dari Jakarta untuk MDKA. Waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama Diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Hadrian, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak. Sehat selalu juga Mas David, terima kasih. Terima kasih, ada Bapak Hadrian Maina Taslim selaku Head of Equity Sales PT Yakin Bertumbuh Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halik yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.